Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Ainil Fadia Yasin, Stambuk L1A1191190 kelas D. Di sini saya mencoba menjelaskan tentang laporan praktikum ilmu reproduksi ternak tentang sistem reproduksi ternak pada ternak sapi. Di sini pertama kita akan membahas tentang reproduksi. Reproduksi merupakan istilah yang menunjukkan ukuran kemampuan seekor sapi untuk bunting yang menghasilkan keturunan yang layak. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi, terutama melalui penerapan bioteknologi atau pengembangan teknologi praktis dan praktik-praktik manajemen yang dapat meningkatkan efisiensi reproduksi. Kemudian di sini ada organ reproduksi pada ternak sapi jantan. Organ kelamin sapi jantan terdiri atas 3 komponen, yaitu organ kelamin primer, yaitu testis, kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap, yaitu kelenjar vesicularis, kelenjar prostat, kelenjar bulboureteralis, dan saluran-saluran terdiri atas epididymis serta ductus deferens. Di sini testis adalah sepasang organ reproduksi primer pada jantan yang berfungsi memproduksi spermatozoa. Testis juga memproduksi cairan yang berasal dari tubulis seminferli. Kemudian epididymis. Epididymis terdiri dari ductus epididymis yang panjang dan berlipat-lipat yang menghubungkan ductus efferens testis dan ductus deferens. Ductus deferens atau biasa disebut vas deferens merupakan muskulur tube yang mengalami kontraksi peristarik selama ejakulasi guna mendorong spermatozoa dari epididymis ke ureta. Kemudian kelenjar prostat adalah kelenjar yang berwarna kuning pucat, terdiri dari 2 bagian, yaitu tubuh yang membentang di permukaan dasar leher, versica urinaria, dan bagian kedua yang mengelilingi bagian pelvis dan disembunyikan oleh muskulur ureta. Kemudian ada kelenjar vesicularis, di mana merupakan kelenjar irreguler yang merupakan bola borasi besar terletak di latera ampula dan dari saluran yang berbeda. Alat kelamin sapi jantan ini juga terdiri dari skrotum yang merupakan kantong kutaneus yang berisi testis, mengandung lapisan subkutan, serat otot polos, dan tunika dortos. Kemudian yang terakhir ada alat kelamin sapi jantan, yaitu penis, merupakan organ kopulasi yang dapat dibagi menjadi 3 bagian umum, yaitu glans bagian utama dan carpus. Kemudian di sini ada organ reproduksi pada ternak sapi betina yang terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, cervix, uteri, vagina, dan bagian eksternal genitalia. Di sini ovarium merupakan organ utama reproduksi pada betina dan berada di dalam rongga abdominal. Memiliki fungsi ganda, yaitu ekstorin, pelepasan telur, yaitu melepaskan telur dari permukaan ovarium selama ovulasi. Kemudian di sini ada oviduk. Pada mamalia memiliki panjang dan tingkat melingkar yang bervariasi. Oviduk dapat dibagi menjadi 4 segmen fungsional, antara lain pinggiran seperti fimbria, abdomia berbentuk corong membuka di dekat ovarium infundibulum, ampula yang melebar ke distal, dan bagian proximal sempit oviduk. Kemudian ada uterus. Uterus tersusun dari 2 tanduk uteri, kornea, corpus, dan cervix atau leher. Bentuk susunan tanduk dan proporsi relatif masing-masing uterus bervariasi sesuai dengan spesies. Kemudian di sini ada cervix, diproyeksikan pada caudal vagina, tersusun atas picentirel otot polos yang berat tertutup rapat kecuali selama uterus dan partus atau disebut dengan kelahiran. Terakhir di sini ada vagina. Vagina adalah bagian dari saluran reproduksi yang terletak di dalam pelvis.
di antara uterus secara kranial dan vulva secara kaudal. Apa itu vulva? Di sini vulva merupakan bagian genitalia eksterna pada betina, terdiri dari labia kanan dan kiri yang bertemu di garis tengah dorsal dan ventral di masing-masing dorsal dan ventral commissura. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.